Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Suci Sabihi. Saya dari kelas HES 4A. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai pegadaian syariah dan pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pegadaian syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Gadai dalam fikih disebut ar-rahan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Kemudian yang berikutnya ada dasar hukum. Pegadaian syariah dilandasi pada dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, al-hadis, yang artinya Rasulullah pernah memberi makanan kepada orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadamu baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya terdapat rukun dan syarat transaksi gadai. Secara umum, syarat sah dan rukun dalam menjalankan transaksi gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat rukun gadai. Rukun gadai ada ijab qabul atau sigat, orang yang menggadaikan atau rohin, penerima gadai atau murtahin, ada jaminan atau marhun berupa barang atau harta, dan yang terakhir utang atau marhun bi. Kemudian syarat sah gadai. Syarat sah gadai yang pertama sigat, yang kedua orang yang berakad. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah balik, serta mampu melaksanakan akad. Barang yang dijadikan pinjaman, yang pertama syaratnya harus berupa barang atau harta yang dinilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual. Yang kedua, dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai, harus spesifik dan jelas, dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara sah, dan terakhir tidak tersebar dalam beberapa tempat dalam kondisi utuh. Yang keempat, utang atau marhun bi, syaratnya wajib dikembalikan kepada murtahin atau yang menerima gadai, dapat dimanfaatkan, dan jumlahnya dapat dihitung. Akad perjanjian transaksi gadai. Dalam transaksi gadai terdapat 4 akad untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya. 4 akad tersebut adalah Qard al-Hasan. Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, nasabah atau rohin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang pegadaian marhun kepada pegadaian murtahin. Yang kedua, mudharabah. Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Dan yang ketiga, ba'i muqayyad. Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rohin. Dan yang terakhir, ijarah. Objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.
Kemudian materi yang berikutnya adalah pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM menyebutkan bahwa pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan UU PM, efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran kemudian disebut ilmu fikih. Berikutnya, fungsi pasar modal syariah. Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Secara faktual, pasar modal pada dasarnya menjalankan dua fungsi secara simultan, yaitu yang pertama, fungsi ekonomi dengan mempertemukan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan kedua, fungsi keuangan, yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Dalam konteks fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi pihak perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Sedangkan bagi investor, pasar modal menjadi sarana bagi mereka untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang atau di atas 1 tahun. Oleh karena itu, bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembangannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat obligasi. Bagi pemilik saham dapat pula menjualkannya kepada pihak lain apabila membutuhkan dana atau sudah tidak ingin lagi menjadi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan.
Sedangkan bagi modal yang bersifat obligasi, jangka waktunya relatif terbatas dalam waktu tertentu dan dapat pula dialihkan ke pemilik lain jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi, sebagaimana halnya modal yang bersifat kepemilikan. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.